data, tabel, diagram, median, modus, semuanya semuanya akan kita pelajari dalam statistika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Karena sudah berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Rainandi Yahya. Kalian bisa memanggil Bapak dengan sebutan Bapak Rai, Bapak Nandi, atau bagaimana enaknya kalian aja lah. Bapak Yahya juga boleh. Nah, perkenalkan juga rekan Bapak. Halo, nama Bapak Muhammad Zulsatrio. Kalian bisa panggil Bapak Paraju. Nah, karena sudah selesai doa dan perkenalan, yuk kita mulai dengan materi pertama. Mengumpulkan data tentang siapa saja di kelas ini yang menyukai buah jeruk, mencari tahu tentang siapa saja di kelas ini yang jika besar nanti ingin menjadi polisi, melaporkan data tentang siapa saja di kelas ini yang sudah tidak masuk kelas selama 1 bulan terakhir, dan kegiatan serupa lainnya, itu termasuk dalam kegiatan statistika. Data dan statistika. Pernahkah kalian mendengar dua kata itu? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengumpulkan, membaca, hingga menyajikan data. Data yang tadinya berceceran dan berserakan, kita satukan sehingga data tersebut mudah untuk dibaca dan disajikan. Kenapa sih kita harus belajar statistika? Seberapa penting statistika ini terhadap kehidupan kita? Setiap harinya kita akan berhadapan dengan data, baik kita sadari atau tidak. Bila kita sadar dan mampu mengolah data-data di sekitar kita, kita akan mampu lebih unggul daripada orang lain di keseharian kita. Begitupun ke depannya, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang berbau statistika. Dan mempelajarinya sejak dini berarti mempersiapkan diri untuk hal-hal yang lebih besar. Apa saja sih yang kita pelajari di statistika? Yuk kita mulai. Halo anak-anak, di pertemuan ini kalian akan belajar sama Bapak ya. Di bab ini kita akan belajar tentang penyajian data. Penyajian data sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tentang mengumpulkan dan membaca data. Yang kedua tentang menyajikan data. Masuk ke bagian pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya mengumpulkan data dan juga membaca data. Mengumpulkan data adalah kegiatan menghimpun dan menyatukan data yang masih tersebar ke dalam satu data agar lebih mudah untuk dibaca. Jenis data yang dihimpun beragam, bisa berupa jenis olahraga yang disukai di kelas, atau buah apa aja yang disukai sama siswa di kelas kita, apa aja sih cita-cita dari teman-teman kita di kelas, atau apapun hal yang ingin kita ketahui. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan cara wawancara, seperti menanyakan tentang hal terkait pada teman sekelas kita. Jadi kita nanya nih ke teman kita, satu-satu kita data gitu. Bisa juga kita lakukan dengan cara lain, seperti percobaan atau mengutip dari laporan. Kalau percobaan tuh kayak misal kita ngelempar dadu 20 kali, terus kita lihat tuh berapa kali misal angka satunya muncul. Kalau misalnya mengutip dari laporan, misal kita nanya ke guru, Bu, aku minta dong data tentang siswa, orang tua mereka kerjanya apa aja. Nah, bisa seperti itu. Setelah terkumpul, data tersebut bisa kita himpun ke dalam tabel. Sebelum kita menghimpun data-data tersebut, terlebih dulu kita harus menentukan lingkup atau batas dari data yang akan kita cari. Misalnya kita nyari datanya sekelas atau misal terbatas 10 orang, satu sekolah, dan lainnya. Nah, di samping Bapak ada tabel data jenis buah yang disukai siswa kelas 6A. Nah, di dalam tabel ini adalah contoh data yang diperoleh setelah kita mewawancarai teman sekelas kita. Misal, kamu udah nanya nih ke teman kamu suka buah apa? Oh, mangga, pisang, stroberi, dan lain-lain. Sekarang, kamu pasti bisa melakukannya. Setelah kita mengumpulkan data, kegiatan selanjutnya adalah membaca data. Nah, sekarang Bapak coba tanya ya sama kalian. Coba nih jawab. Yang pertama, ada berapa siswa yang suka buah durian? Ya, berapa? 6? Iya, benar. Tuh kan, ada 6. Selanjutnya, ada berapa siswa yang enggak suka buah pisang? Berapa? 24? Yakin 24? Nih, ini kan pisang nih. Nih, pisang 3. Berarti tinggal tambahin-tambahin aja yang selain pisang. Nah, berapa? Iya, benar, 27. Nah, selanjutnya, buah apa yang paling banyak disukai? Ya?
Ya, mangga, bener. Tuh kan soalnya mangga kan ada paling banyak nih, 9. Nah, terakhir. So, siapa ya? Berapa jumlah siswa yang ada di kelas 6A? Ya, bener. Hebat semuanya. 30. 30 dari mana, Pak? Nah, tinggal tambahin aja ini semua. 9 tambah 3 tambah 3 tambah 6 tambah 3. Hasilnya 30. Sip, karena kalian udah bisa ngejawab semuanya pertanyaan dengan benar, maka kalian udah naik level nih. Nah, ternyata mengumpulkan dan membaca data itu nggak susah kan? Selanjutnya, yuk kita kenalan sama temannya si tabel ini. Namanya diagram. Nah, diagram itu apa sih, Pak? Diagram adalah data yang dari tabel ini yang diubah ke dalam bentuk gambar supaya kita lebih gampang buat membaca datanya. Diagram itu ada banyak jenisnya. Yang paling umum kita akan pelajari itu ada 3. Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yuk pelajari satu-satu. Nah, yang pertama, Bapak punya diagram batang. Pak, diagram batang teh apa sih? Diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk gambar dengan menggunakan persegi panjang sebagai deskripsi datanya. Jadi kita pakai persegi panjang nih, tuh. Kan? Pakai persegi panjang gitu. Pak, gimana sih cara bikinnya? Nah, tadi kan yang suka mangga ada berapa? 9. Nah, kita kita udah bikin nih 1 sampai 10 nih. Nah, kita tandain di angka 9. Berarti kan lurus. Nah, berarti selurus ini kita bikin persegi panjang ke bawah. Selurus mangga gitu, dinilai mangga. Nah, terus pisang juga kan, pisang ada 3. Ini kan lurus sama 3 nih, pisang. Terus yang mangga 9. Terus kan, ya ini datanya sama kayak yang tabel tadi. Nah, diagram batang tuh bentuknya kayak gini. Nah, yang kedua ada diagram garis. Diagram garis itu adalah penyajian data dalam bentuk gambar dengan titik-titik yang saling terhubung oleh garis-garis sebagai deskripsi datanya. Nah, kalau tadi kan diagram batang kita pakai batang tuh. Nah, sekarang diagram garis kita pakainya garis. Jadi dari yang poin mangga misal nih, kita tadi kan pakai garis kan, kita pakai titik. Di sini titik, di atas ini titik-titik, tapi sesuai. Misal tadi mangga 9, terus ini di 3. Terus nah, setelah itu nanti kita hubungin pakai garis-garis tuh. Garis, 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 garis. Nah, diagram garis tuh bentuknya kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian takut nggak lurus nih, Pak, takut nggak lurus nih. Nah, kalian bisa pakai titik bantu. Kalian titik misal, oh 9. Oh, di sini. Terus 3, Pak. Nah, di sini gitu, ya. Nah, teman-teman sekalian, setelah diagram garis, selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu apa, Pak? Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk gambar dengan pecahan lingkaran sebagai deskripsi datanya. Nih, ada pecahan lingkaran. Jadi, pecahan gitu kan. Nah, jadi ini yang menggambarkan data bagian-bagiannya gitu. Jadi data semua, data 2 favorit siswa kelas 6A itu tergambar dalam diagram lingkaran ini. Untuk pecahannya sendiri bisa berbentuk derajat dengan total jumlah semuanya itu 360 derajat, atau berupa persentase yaitu 100%. Nah, perlu diingat bahwa ini adalah jumlah total semuanya gitu. Nah, gambar yang sudah Bapak gambar di papan tulis ini adalah diagram lingkaran yang menggambarkan tabel yang sudah kita bahas tadi. Jadi mangga, yang suka mangga itu kan tadi 9 orang ya, 9 orang. 9 orang itu ketika dimasukkan ke dalam derajat itu jumlahnya 108 derajat. Ini yang terbanyak. Setelah kita belajar membaca dan mengumpulkan data, pelajaran selanjutnya adalah tentang mengolah dan menyajikan data. Mengolah dan menyajikan data sendiri terbagi menjadi 2, yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Yuk kita mulai dengan mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Di sini Bapak punya data tinggi badan 40 siswa kelas 6B. Datanya seperti berikut. Nah, ini kan masih berceceran nih, masih berserakan. Nah, supaya kita mudah untuk memasukkan ke dalam tabel, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun data-data ini mulai dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Yuk kita susun.
Nah, datanya sudah kita urutkan nih dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, sekarang tinggal kita masukkan data-data ini ke dalam tabel. Yuk kita hitung. 131-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Tulis 5 di sini. Nah, 132 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Coret. Nah, terus hingga data terakhir, data 140, kalian masukkan ke dalam tabel ini. Nah, datanya udah masuk ke dalam tabel semua nih. Nah, sekarang kalian tahu berapa di kelas kalian, di kelas 6B yang tinggi badannya 135. Oh, ada 7 orang. Berapa yang tinggi badannya 139? Oh, cuma seorang yang paling tinggi nih. Gimana? Gampang kan? Sekarang kalian bisa menguji data apapun. Kalian bisa nanya ke teman kalian berapa banyak teman kalian yang bekalnya di bawah 5.000 atau di atas 5.000. Kalian bisa nanya berapa orang di kelas kalian yang berangkat sekolah dengan berjalan kaki dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data-data ini ke dalam diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Yuk kita masuk dulu ke diagram batang. Langkah pertama, kita bikin dulu dua garis. Yang garis tegak sama garis mendatarnya tuh ketemu di satu titik. Dan titiknya ini membentuk sudut 90 derajat. Langkah kedua, di pinggir garis ini kita tulis frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu yang tadi sudah kita sebutkan, jumlah dari data tersebut. Nah, frekuensi yang tertinggi tadi berapa? 7 kan? Yang tadi 135 itu kan ada 7 orang. Itu yang paling tinggi kan? Nah, karena frekuensi yang tertingginya 7, kita tulis di sininya lebihin 1 jadi 8. Kita tulis angka dari 0 di bawahnya, mula-mula dari 0 terus sampai 8. Nah, setelah itu kita masukin nih yang ininya apa? Yang datanya, yang tadi tinggi-tingginya. Nah, yang harus diingat sama kalian, data ini apa? Jarak dari ini, dari satu titik ke titik selanjutnya itu harus sama, nggak boleh beda, nggak boleh panjang sebagian. Nah, ini juga sama, nggak boleh terlalu lebar, tapi harus sama 40. Nah, selanjutnya biar gampang lah, kita biar mempermudah, kita akan bikin garis bantu supaya datanya lurus, diagram batang sama diagram garisnya gitu. Nah, garis bantu kita bikin sampai angka 7 aja ya, soalnya kan angka 8 gak masuk. Nah, selanjutnya kita input deh, kita masukin data-data yang di tabel tadi ke dalam diagram ini. Pertama kita bikin diagram batang dulu ya. Datanya udah kita masukin semua ke dalam diagram batang. Jangan lupa kasih arsir supaya datanya lebih jelas dan nggak ketukar. Nah, inilah data dari tabel tadi setelah kita masukkan ke dalam diagram batang. Mudah kan? Selanjutnya kita akan bikin diagram garis. Nah, untuk diagram garis, karena langkah-langkahnya nggak jauh beda sama bikin diagram batang, jadi kita tinggal langsung masukin aja datanya ke dalam diagram garis. Seperti yang sudah kita ketahui, kita bikin titik tepat di atas nilai yang bersangkutan. 32 ada di angka 4. Nah, jangan lupa untuk ditebelin ya si titik-titiknya ini supaya lebih jelas. Nah, kalau udah, kita tinggal tarik garis aja supaya garisnya terbentuk. Nah, teman-teman sekalian, seperti inilah diagram garis dari data tinggi badan 40 siswa di kelas 6B. Selanjutnya, kita akan membuat diagram lingkaran. Membuat diagram itu perlu ketelitian. Tapi membuat diagram lingkaran, kalian perlu lebih teliti lagi karena diagram lingkaran itu melibatkan perhitungan untuk membuatnya. Selain penggaris, kalian juga memerlukan busur derajat untuk nanti misal nentuin ininya berapa-berapanya gitu. Selain itu juga kalian memerlukan koin atau benda bulat lainnya untuk membuat lingkaran. Mula-mula kita buat lingkaran dulu ya. Nah, setelah kita membuat lingkaran, selanjutnya kita gambar titik di tengah-tengah lingkaran. Nah, kenapa Pak harus di tengah? Soalnya kan diagram lingkaran itu berhubungan dengan jari-jari. Nah, jari-jari kan dari sini ke sini kan misalnya nih. Nah, setiap jari-jari yang akan digambar kita nanti itu harus sama. Jadi nggak boleh besar sebelah gitu. Nah, langkah selanjutnya kita bikin satu jari-jari dulu ya. Kita bikin satu garis dulu.
Ini supaya apa? Ini buat garis patokan dulu aja. Jadi buat nantinya kalau kita bikin pakai busur, kita bakal lebih mudah buat ngerjainnya gitu. Langkah selanjutnya adalah menginput data atau memasukkan data ke dalam diagram lingkaran ini. Cara memasukkan data ke dalam sini, kita menggunakan perhitungan. Dengan perhitungan, jumlah data dibagi jumlah data seluruhnya dikali 360 derajat. Gimana? Masih bingung? Yuk kita coba masukin, kita coba hitung data yang tadi di dalam tabel. Misalnya yang tadi tingginya 131 cm dulu. Ada berapa orang sih di 40 siswa ini yang tingginya 131 cm? Ya, ada 5 orang. 5 per jumlah semua data, berarti ini nih 40 siswa, berarti 40 dikali 360 derajat. Kalian kan udah belajar menyederhanakan pecahan. 5 dibagi 5 sama dengan 1, terus 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi kita tulis 1 per 8 dikali 360 derajat. Nah, ini sama aja kayak 360 derajat dibagi 8. Nah, berapa? Coba hitung. Ya, betul, 45 derajat. Jangan lupa kalian tuliskan derajatnya. Nah, jadi jumlah siswa yang tingginya 131 cm itu adalah 5 orang kan. Nah, ketika dikonversi, ketika kita tukar ke dalam bentuk derajat, jumlahnya itu 45 derajat. Ini lupa ininya kecil ya. Jadi nanti kalian coba aja pakai yang lebih besar. Jadi kurang lebih di sini. Oke. Nah, setelah itu seperti biasa kita gambarkan garis. Nah, bagian ini adalah besaran data siswa yang tingginya 131 cm. Nah, selanjutnya kita masukin ya data-data yang lain. Jangan lupa dituliskan di sininya. Misal 45 derajat gitu, biar kita nggak lupa. Nah, setelah kita masukkan datanya ke dalam diagram lingkaran, maka kita akan melihat hasilnya gitu. 132 cm itu 36 derajat. Terus hingga akhirnya 140 cm itu adalah 9 derajat. Nah, jika kalian menjumlahkan semuanya 45, 36, 45, 36 terus sampai 9, maka hasilnya semuanya akan 360 derajat. Sama kan? Pak, kenapa harus 360 derajat? Karena kita ketahui bersama jika sudut seputaran lingkaran ini totalnya adalah 360 derajat. Jadi kita pakai satuan 360 derajat. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara kita misal dari derajat ini pengen diubah ke dalam satuan persentase. Jadi ke dalam persen gitu. Caranya sama seperti yang tadi. Jadi jumlah data dibagi jumlah data semuanya, tapi dikali 100%, bukan 360 derajat. Nah, tadi kan kita udah nemu nih yang 131 itu kan 5 per 40 dikali 100 kan gitu. Nah, ini kan tadi udah kita sederhanain juga kan, 1 per 8 dikali 100. Berarti kan sama aja 100 dibagi 8. Berapa 100 dibagi 8? 13? Bukan. 100 dibagi 8 adalah 12,5. Pak, kalau koma nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kita tulisin aja 12,5. Jangan lupa satuannya persen. Nah, jadi ini tuh 45 derajat itu sama dengan 12,5%. Nah, kalau kalian menghitung diagram lingkaran langsung ke dalam persen, kalian bakal kesulitan karena sulit sekali gitu, sangat susah kalau misalnya nentuin ini berapa persennya gitu. Makanya kalian harus menghitungnya dalam 360 derajat dulu. Nah, setelah itu
Setelah 360 derajat, baru kalian bisa mengkonversinya, mengganti-gantinya ke dalam bentuk persen gitu. Yuk kita ubah satu-satu ke dalam bentuk persen. Setelah kita hitung, ternyata yang 132 cm itu ada 10% dari 40 siswa di kelas 6B ini. Terus yang 137 ada 7,5%. Terus yang ini nih yang terbanyak, yang jumlahnya 7 dari 40 siswa 135 cm itu ada 17,5%. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya 12,5, 10, 12,5, 10 sampai 2,5, maka jumlahnya akan 100%. Nah, sama. Ya, jadi seperti itu. Nah, karena Bapak menggambarnya di papan tulis dan mungkin kurang rapi, jadi nanti kalian bikin di bukunya itu bisa serapi mungkin dan jangan lupa dikasih warna. Pertama supaya nggak ketukar, jadi data ini sama data ini sama data ini sama yang lainnya, dan supaya lebih menarik, supaya lebih enak dilihat. Mungkin cukup sekian pengajaran yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih buat adik-adik yang udah mengikuti pelajaran sama Bapak. Bapak minta maaf kalau misalkan pengajarannya kurang bisa dimengerti. Untuk pelajaran selanjutnya, kalian akan belajar sama Bapak Rai. Yuk, ikut! Bagaimana pembelajaran dengan Bapak Zul? Mungkin kalian sudah mengerti ya, apa itu statistika, apa itu penyajian data, dan bagaimana cara menyajikan data, dan sebagainya. Nah, sekarang dan Bapak, kalian akan belajar tentang mean, median, dan modus. Sebelumnya, izinkan Bapak untuk menampilkan layar PowerPoint-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalian akan belajar tentang mean, median, dan modus. Apa sih itu mean, median, dan modus? Yuk kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Apa itu mean? Nah, mean yaitu nilai rata-rata dari suatu data. Maksudnya adalah satu angka yang mewakili keseluruhan data. Nilai mean didapatkan dengan menjumlahkan data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Mungkin dari definisi ini kalian masih belum terlalu terbayang ya apa itu mean. Nah, yuk kita pelajari rumusnya beserta cara menghitung mean supaya kalian lebih terbayang gitu apa itu mean. Nah, rumus dari rata-rata yaitu jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah semua nilai ini nanti kita yang ada data itu data berjajar kita jumlahkan, lalu kita hitung ada berapa banyak data tersebut. Nah, jumlah semua nilai itu kita bagi dengan banyaknya data. Untuk supaya kalian lebih bisa memahaminya, yuk kita langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini itu berikut data nilai dari hasil ulangan matematika kelas 4. Ada yang nilainya 70, 80, 70, 90, 90, 80, 80, 70, 80, dan 90. Nah, pertanyaannya nilai rata-rata atau mean dari lihat ke di atas adalah, nah berarti dalam kata lain kita harus menentukan rata-rata atau meannya. Nah, yang berdasarkan rumus yang tadi kan, rumusnya tadi, rumusnya jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya data. Berarti yang pertama kita cari yaitu jumlah semua nilai. Nah, kita hitung bersama-sama. Jumlah semua nilai jika pada contoh soal ini kita jumlahkan angka-angka yang ada di sini. Semuanya kita jumlahkan. Nah, ayo kita jumlahkan bersama-sama ya. 70 ditambah dengan 80 ditambah dengan 70 ditambah dengan 90 tambah 90 tambah 80 tambah 80 tambah 70 tambah 80 tambah 90. Nah, semua ini kita jumlahkan dan Bapak yakin juga kalian sudah bisa melakukan operasi penjumlahan seperti ini. Ini jika kita jumlahkan hasilnya adalah 800. Ini kita sudah menemukan ya jumlah nilainya berapa? 800. Nah, jumlah nilainya itu 800 hasil dari penjumlahan data-data di sini. Nah, langkah yang kedua apa? Betul, banyaknya data. Kita hitung juga yuk banyaknya data. Nah, yang di sini kita hitung sama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 ini merupakan banyaknya data. Berarti banyaknya data ada 10.
Berarti kita sudah menemukan nih jumlah nilainya 800 dan banyak nilainya 10. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Rata-rata sama dengan jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya data. Maka jumlah semua nilainya 800, banyaknya data 10. Berarti 800 dibagi 10 yaitu berapa? Ada yang bisa menjawabnya? Nah, untuk memudahkannya kita coret saja angka 0 ada di sini. Berarti sisanya tinggal 80 dibagi 1. Udah pasti jawabannya berapa? 80. Nah, 80 ini merupakan nilai rata-rata atau MEA dari data-data ini. Nah, sudah terjawab nih contoh soal yang pertama. Tapi bagaimana sih jika soal yang disajikan datanya itu dalam bentuk tabel? Nah, ayo kita loncat ke contoh soal yang kedua. Di sini contoh soalnya berikut adalah nilai dari hasil ulangan bahasa Indonesia kelas 4 SD. Ada yang 50, ada 60, 70, sampai 100. Nah, yang 50 ini ada 4 orang, yang 60 ada 6 orang, yang 70 ada 12 orang, seterusnya sampai yang 100 ini ada 5 orang. Tentukan rata-rata atau MEA dari data di atas. Nah, berarti kita harus menentukan rata-ratanya. Bagaimana sih kita menjumlahkan data yang ada dan menghitung banyaknya data? Nah, kita hitung bersama-sama ya. Jadi untuk menghitung jumlah data atau menemukan jumlah data itu kita mengalihkan antara nilai dengan jumlah siswa. Kan sudah dipelajari dengan Bapak Zul ya kalau data tabel itu terdiri dari data dan frekuensi. Nah, frekuensinya itu yang ada di sini 4 sampai 5. Datanya itu 50 sampai 100. Berarti kita kalikan 50 dengan 4, 60 dengan 6, 70 dengan 12, dan seterusnya. Seperti ini ya, 50 kali 4, 60 kali 6, 70 kali 12, 80 kali 7, 90 kali 6, dan 100 kali 5. Ayo kita kalikan bersama-sama. Bapak juga yakin kalian sudah bisa atau sudah mampu melakukan operasi perkalian seperti ini. Nah, ayo kita hitung bersama-sama aja ya. 50 kali 4 berapa? 200, 60 kali 6, 360, 70 kali 12, 840, 80 kali 7, 560, 90 kali 6, 540, 100 kali 5 yang paling mudah nih, 500. Nah, semua yang kan sini sudah ada ya hasil dari perkaliannya, sudah ada. Nah, hasil perkalian ini kita jumlahkan saja. Bapak juga yakin kalian sudah bisa menjumlahkan semua ini secara mandiri. Tapi ini jika dijumlahkan hasilnya adalah 3000. Nah, 3000 ini merupakan jumlah semua nilai. Nah, jadi jika di tabel itu mungkin tidak semudah data yang disajikan dalam barisan seperti soal-soal yang pertama. Kita harus mengalihkannya dulu terlebih dahulu nilai dengan frekuensinya. Nah, jika dijumlahkan hasilnya adalah 3000. Nah, 3000 ini merupakan jumlah semua nilai. Setelah jumlah semua nilainya kita temukan, nah langkah yang kedua kita harus menemukan banyaknya data. Banyaknya data itu kita harus menghitung semua frekuensinya atau pada contoh soal ini kita harus menjumlahkan semua jumlah siswa 4, 6, sampai 5 kita jumlahkan. Nah, kita bedakan dulu seperti ini. Nah, semua angka-angka ini itu kita jumlahkan. 4 tambah 6 berapa? 10. 10 tambah 12, 22. 22 tambah 7, 29. 29 tambah 6, 35. 35 tambah 5, 40. Betul. Nah, jumlah semua ini yaitu 40. 40 itu merupakan banyaknya data. Nah, data 40 ini. Kita sudah temukan ya keduanya antara banyaknya data dengan jumlah semua nilai. Jumlah semua nilai 3000, banyaknya data 40. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi ya. Jumlah semua nilai itu 3000, banyaknya data 40. Tinggal kita kalikan. Ya, untuk memudahkan kita coret lagi nolnya. Berarti sisanya tinggal 300 dibagi 4. Kalian pasti sudah bisa melakukan operasi pembagian ini secara mandiri ya. Hasilnya yaitu 75. Nah, 75 ini adalah rata-ratanya. Rata-rata dari contoh soal yang tadi. Sudah kita temukan ya. Mungkin kalian sudah bisa mengerti ya cara menghitung rata-rata baik dalam bentuk data yang disajikan secara barisan ataupun tabel. Cara yang disajikan secara tabel pun bisa dilakukan jika contoh soalnya
disajikan dalam diagram batang, diagram kris, maupun diagram lingkaran yang sudah kalian pelajari dengan Bapak Zul. Nah, karena sudah selesai materi dengan tentang rata-rata, kita lanjutkan pada materi tentang median. Oh iya, jika kalian belum mengerti, kalian bisa tanyakan pada Bapak nanti di akhir ya. Tidak usah malu-malu. Jika kalian tidak mengerti, tanyakan saja. Nah, sekarang kita akan baca tentang median. Apa sih itu median? Nah, median yaitu nilai tengah pada suatu data setelah data tersebut diurutkan. Jadi, setelah kalian di contoh soal ada nih, misalkan data-data yang sudah terbariskan, tapi data tersebut biasanya disajikan dalam bentuk acak, tidak dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau di median itu data yang disajikan jika datanya berbentuk baris, kita harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, lalu kita tentukan nilai tengahnya. Bagaimana sih cara menemukan nilai tengah? Nah, kita pelajari dalam contoh soal. Yang pertama, berikut adalah data tinggi badan dari peserta lomba hari. Ada 167, 156, sampai 159 sampai sini. Tentukan median dari data di atas, berarti kita harus nyari mediannya. Nah, kita tinjau dulu nih data-data yang ada. Ini kan belum terurut secara rapi ya, dari terkecil sampai terbesar. Ini ada 7, tiba-tiba menurun nih, 56, tiba-tiba naik lagi nih jadi 170, berarti ini belum terurut. Nah, langkah pertama dalam menentukan median yaitu kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini sudah kita urutkan ya. 49, 50 nih, kita sudah urutkan ya, dari yang terkecil sampai terbesar. Bagaimana sih cara kita mencari median? Kita hitung dulu ya dari kiri kanan secara bersamaan. Seperti ini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, kan mentok di angka 4 ya, di sini tengah-tengah. Nah, ini tuh adalah mediannya. Jadi, median dari contoh soal yang tadi yaitu 156. Nah, berarti jawabannya adalah 156. Bagaimana, mudah kan? Nah, bagaimana sih, kan tadi tengah-tengahnya hanya ada 1 ya. Bagaimana sih jika titik tengah atau nilai tengahnya ada 2 nilai atau 2 data? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Berikut merupakan nilai bahasa Inggris dari anggota kelompok 1. Ada 70, 50, 60, sampai 70. Berapa nilai median dari data di atas? Nah, kita tentukan lagi nih mediannya. Seperti tadi saja ya, kita tinjau dulu datanya, lalu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari 50, 60, 60, 70, sampai 100. Kan kita hitung lagi ya, dari kiri kanan secara bersamaan nih. 1, 2, 3, 4. Tuh kan, tengah-tengahnya ada 2 data ya, ada 70 dan 70. Bagaimana kita cara menghitungnya? Nah, kita tinjau lagi nih 2 angka ini. Angka ini kita jumlahkan, lalu dibagi 2. Pertama kita jumlahkan terlebih dahulu. 70 tambah 7 berapa? Ayo tebak. 140. Betul. Nah, 70 tambah 70 yaitu 140. Nah, habis itu kita bagi 2 ya. 140 dibagi 2 berapa? Yang bisa menebak? Ya, betul. 14 bagi 2 berapa? 7. Nolnya tersisa menjadi 70. Nah, berarti nilai median dari contoh soal tadi yaitu 70. Kita temukan mediannya 70. Nah, bagaimana sih jika kita menentukan median, tapi jika datanya disajikan dalam tabel, lalu kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Berikut nilai dari hasil ujian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 3. Ada 50, 60, sampai 100 dengan jumlah siswa dari 2, 4, 3, sampai 1. Tentukan nilai mediannya. Seperti tadi ya, seperti yang di rata-rata tadi, kita kalikan dulu 50 dengan 2, 60 dengan 4. Enggak. Ini maksudnya dijabarkan satu-satu. Ini 50 ada 50-nya ada 2. Kita jabarkan satu-satu. Berarti 50-nya ada 2, 50 dengan 50. 64 dengan 4, berarti 60-nya ada 4. Terus saja 70 ada 3, 80-nya ada 5, 90-nya ada 2, dan 100-nya ada 1. Kita jabarkan gitu ya, satu-satu. Nah, hasil penjabaran ini kita bariskan seperti data-data sebelumnya, seperti ini. 50, 50, 60, dan sampai 100. Sudah kita jajarkan ya. Lalu kita seperti tadi nih, hitung dari kiri sampai kanan secara bersamaan. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Nah, tengah-tengahnya yaitu 70. Yang ini 70. Berarti nilai mediannya 70. Perbedaannya hanya seperti tadi saja, antara tabel dengan barisan itu kita harus hitung dulu antara jumlah nilai antara nilai dengan jumlah siswa. Sebenarnya caranya sama seperti tadi ya, dan cara ini juga berlaku jika data yang disajikan dalam bentuk diagram garis, diagram batang, maupun diagram lingkaran yang sudah diajarkan oleh Bapak Zul. Kita jabarkan saja data-data menjadi data barisan seperti itu, lalu kita tentukan mediannya. Nah, yang ketiga, kita akan pelajari tentang modus. Apa sih itu modus? Nah, modus yaitu nilai pada suatu data yang paling sering muncul atau nilai pada suatu data yang memiliki frekuensi paling banyak atau paling besar. Oh iya, Bapak sengaja ya menuliskan materi di sini supaya kalian bisa mencatat. Nah, jika kalian belum mencatat dari awal, nanti Bapak akan kasih filenya atau Bapak akan kasih catatannya ya, supaya kalian bisa mencatat definisi dan serta rumus-rumusnya. Nanti kalian harus mencatat ya. Nanti Bapak akan periksa catatannya nih satu-satu. Nah, bagaimana nih jika kalian memahami definisi seperti ini, apakah kalian sudah mengerti suatu data yang paling sering muncul nih? Jadi jika ada barisan data yang ada, nah kita cari angka yang paling sering muncul itu bagaimana. Nah, supaya kalian bisa lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal ya. Contoh soal nih, berikut merupakan nilai bahasa Inggris dari anggota kelompok 1. Ada 70, 50, 60, 80, 90, 100, 90, 70, 60, 70. Sebenarnya ini lebih mudah ya, berapa nih modus di atas. Sebenarnya ini lebih mudah, kita hanya perlu mencari angka yang paling sering muncul nih, seperti ini, 70, 70, 70 muncul 3 kali, 50-nya muncul 1 kali, 60, ada 60 muncul 2 kali, seterusnya saja kita hitung satu-satu berapa kali yang muncul, nah yang paling sering muncul itulah modusnya. Jika kalian lihat dari sini, berapa sih datanya? Nih, 70 ada 3, 70-nya ada 3, 50 ada 2, ada 1, 60-nya juga ada 2, 70-nya ada 1, 90-nya ada 2, dan 100-nya ada 1. Jika kita tinjau, ada 70 yang muncul sebanyak 3 kali. Yang lainnya kan seperti 50 dan yang lain 50, 60, 80, 90, 100 hanya muncul 2 kali dan sekali. Sedangkan 70 paling banyak muncul 3 kali. Maka modusnya yaitu 70. 70. Nah, modusnya itu 70. Nah, cara lebih mudahnya, kan kalau gini, kadang kita suka pusing ya untuk menentukan modus jika dihitung satu seperti ini. Nah, cara mudahnya kita urutkan dulu data-data yang ada. Seperti tadi, seperti median diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Kan kalau kayak gini lebih mudah ya, dilihatnya berapa kali data yang muncul, misalkan seperti ini, 50 munculnya 1 kali, 60 munculnya 2 kali, 70 munculnya 3 kali, 80 munculnya 1 kali, 90 munculnya 2 kali, 100 munculnya 1 kali. Nah, jika kita simpulkan ya seperti ini. 50 munculnya 1, 2, 3, 1, 2, 1. Nah, tentu yang paling banyak itu yang muncul 3 kali. Nah, yang muncul 3 kali yaitu nilai 70. Nah, maka modusnya yaitu 70. Itu. Nah, 70. Nah, berarti 70 itu modus dari contoh soal yang tadi. Bagaimana jika datanya dalam bentuk tabel? Sebenarnya sama saja dengan tadi. Data yang ada di tabel ini kita jabarkan secara barisan seperti sebelumnya. Nah, oh tidak, maaf, mohon maaf. Bapak lupa. Nah, untuk modus jika dalam bentuk tabel lebih mudah, kita cari saja frekuensi yang paling banyak. Ini ada 4 kali, ada yang muncul 6 kali, ada yang muncul 12 kali, ada yang muncul 7 kali, ada yang muncul 6 kali, ada yang muncul 5 kali. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya, yang paling banyak frekuensinya itu 12. 12 merupakan frekuensi dari 70, maka 70 merupakan nilai dari modusnya. 70 modus dari nilai data yang tadi. Nah, sekian pelajaran dari Bapak tentang median dan modus. Mohon maaf jika Bapak menjelaskannya kalian kurang paham, dan mohon maaf jika Bapak banyak kesalahan tadi, Bapak banyak yang lupa, mohon maaf sekali. Mudah-mudahan kalian mengerti ya apa itu median dan modus. Nanti di akhir pembelajaran Bapak dan Bapak Zul akan memberikan tugas nih. Nanti Bapak akan kasih ya lembaran kertasnya, akan Bapak kirim. Sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.